Alhamdulillah wa syukrulillah wa la haula wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di rumahnya Bapak Sidik dalam rangka untuk menguatkan lagi keimanan kita, yaitu mempelajari agama kita. Wabil khusus temanya hidup setelah mati. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang bahwasanya kita itu dihidupkan 2 kali dan dimatikan 2 kali dengan berbagai macam perbedaan pendapat ulamanya. Tapi intinya kita hari ini sudah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sudah menjalani kematian yang pertama dan kehidupan yang pertama, yang insya Allah setelah ini kita akan masuk di kematian yang kedua, dan setelahnya akan hidup lagi yang kedua. Maka hakikatnya ketika kita melihat prosesnya, maka yang pertama adalah alam roh. Setelah alam roh kemudian kita dimasukkan ke alam kandungan ibu kita. Di situ nanti pada usia 4 bulan ditiupkan ruh, sehingga nanti terkait hukum akikoh, maka anak-anak yang meninggal di usia 4 bulan lebih itu tidak perlu diakikohi, karena akikoh itu untuk yang lahir dan usianya 7 hari, tapi perlu dinamai, kemudian perlu dimandikan, dikafani, dikuburkan, ya kan? Tapi kalau sebelumnya itu tidak disifati sebagai manusia. Nah, kemudian terlahirlah kita hari ini. Kita ada di sini, di alam dunia, yang mana alam dunia ini enggak lama. Kalau ditanya berapa lama lah, saya enggak berani menjawab, karena Nabi SAW juga pernah ditanya, wa mata sa'at, kiamat itu kapan wahai Muhammad? Kata Nabi Muhammad kepada malaikat Jibril yang datang menjelma dalam sosok manusia, beliau mengatakan, mal mas'ulu anha bi'alami minas sa'il, yang buat tanya nggak lebih tahu daripada yang bertanya. Artinya kalaupun nanti dikabarkan kiamat itu datang, yang tahu pertama ya para malaikat. Mobil khusus Nabi Muhammad SAW tentu juga sudah wafat pada hari gimana kiamat itu terjadi. Makanya Nabi menjawab seperti itu. Maka dalam hal ini saya tidak berani menerka-nerka apakah 1000-2000 tahun lagi atau berapa, karena memang nggak ada dalil yang jelas tentang hal ini. Maka kita lebih utama untuk diam, daripada kemudian mengira-ngira. Dulu ada orang yang mengira tanggal 12 bulan 12 2012, ternyata ya orang. Ada yang sebelumnya tanggal 9 bulan 9 2009, ternyata ya enggak gitu. Maka apapun perkiraan manusia, akhirnya enggak ada manusia yang tahu. Kemudian setelah kita hidup ini, maka kita pasti akan meninggal. Dan meninggal itu ada meninggal yang biasa-biasa aja, ada yang dengan segala macam dinamikanya. Termasuk juga Nabi sudah mengatakan banyak orang yang kemudian akan meninggal secara mendadak. Maka orang-orang yang meninggal mendadak, kalau konteksnya adalah orang-orang kafir, maka itu akan menjadi sebuah penyesalan yang luar biasa, karena dia sudah tidak bisa lagi memperbaiki keadaannya. Adapun ketika yang meninggal mendadak ini adalah orang-orang yang beriman, maka itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, karena keringanan dari Allah agar orang itu tidak mengalami yang namanya sakaratul maut. Karena sakaratul maut itulah sakarat, banyak atau ada kesulitan-kesulitannya, dan memang sulit gitu. Nah, kemudian alam kubur, disitulah kemudian kita tertidur. Soal berapa lama itu tergantung sejak kapan meninggalnya dan kapan kiamatnya. Tentu orang yang meninggal mendekati kiamat, yo berarti tidur dari situ nggak lama. Tapi walaupun lama ataupun tidak, hakikatnya orang di dalam kuburan itu kalau dilihat dari awal sampai selesainya, itu kalau dibahasakan hatta zurtumul makobir, di situ digunakan fi'il mudhari, zur, zaro, fi'il madhi, hatta zurtumul makobir, sampai kamu mengunjungi, zaro ya zuru, mengunjungi, menziarahi. Di situ menunjukkan bahwasanya keberadaan kita dalam kubur kayaknya lama, ribuan tahun mungkin atau ratusan tahun mungkin, tapi hakikatnya sebenarnya enggak lama. Makanya orang-orang
yang beriman ketika kemudian di kuburan mendapati kenikmatan dikubur dengan diluaskan kuburan, ditampakkan tempat duduknya di surga, mereka berdoa kepada Allah agar segera terjadi hari kiamat. Adapun orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang musyrik, maka mereka meminta agar jangan segera ada kiamat, nanti aja kiamat. Dan Allah sudah tegaskan zur, cepat gitu. Ya kayak kita misal dulu kecil segini, sekarang tiba-tiba udah punya anak segini gitu ya. Tiba-tiba mungkin sudah punya cucu segini juga gitu. Ini menunjukkan bahwasanya proses itu ada, tapi pada akhirnya ternyata gak kerasa tiba-tiba ternyata sudah tua, jenggotnya udah putih semua, rambutnya juga gitu kan. Dan gak kerasa ternyata tiba-tiba ada tamu yang datang tanpa diundang yang namanya malakul maut. Nah, kemudian begitu semua orang sudah gak ada, baru kemudian Allah datangkan kiamat. Tentu ada orang-orang yang tertinggal ya, di akhir zaman itu ada orang-orang yang masih hidup, tapi Allah tetap akan hancurkan semua alam semesta. Allah ratakan gunung-gunung, jadi yang dhuwur dideke, yang jero diunggahke agar semua rata gitu kan. Laut-laut diluapkan, gunung-gunung dibenturkan gitu kan. Nah, maka itulah yang disebut dengan tahapan siklus kehancuran alam semesta. Nah, habis itu kemudian dibangkitkanlah orang-orang yang ada di dalam kuburan. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Isinya dikeluarkan semua, manusia-manusia dibangkitkan. Makanya ada orang yang kemudian minta untuk dibakar agar nggak bisa dibangkitkan, bisa. Ada orang yang kemudian meninggal tenggelam di lautan dan kemudian diyakini nggak akan dibangkitkan, bangkit. Karena semua dimuntahkan isinya. Ada orang yang kemudian terbakar sampai angus gitu kan, pesawat yang jatuh misal gitu, maka bisa. Nah, dan itu mudah buat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana Allah bisa membuat pohon beringin itu tiba-tiba tumbuh di tebing sebuah lautan, di lautan pinggiran ini kan ada tebing, ada ringin, kongendi gitu kan, dipikir-pikir. Ya itu tentu macam-macam proses yang mungkin biji beringin di bawah burung, mungkin ditiup angin dan seterusnya. Maka itu dinamika itu sebenarnya gambaran bagaimana Allah mampu dan mudah untuk melakukannya. Termasuk orang-orang yang sudah dikubur ribuan tahun, ya udah nggak ada jasadnya, maka masih ada tulang sulbinya. Itu digambarkan dalam sebuah hadis, Allah akan turunkan hujan. Hujan itu kemudian menyebabkan mereka tukul gitu. Nah, tukulnya bukan tanduran tapi menungso. Nah, itulah prosesnya kira-kira apa namanya secara singkatnya atau ringkasnya. Kemudian kita semua dikumpulkan di padang mahsyar, dan disitulah kemudian setiap orang itu posisinya ketakutan dan kepanasan karena matahari didekatkan 1 mil, dan sehingga disitulah muncul hadis tentang 7 golongan yang akan mendapat payungan dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana nggak ada payung yang bisa menahan panasnya terik matahari waktu itu kecuali dari payungnya Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satunya adalah napa? Warajulun qalbuhu mu'allaqatun bil masajid, laki-laki yang hatinya selalu cemantol ten masjid, jadi tindak ten pundi-pundi goleki masjid, dan masalah napa-napa masjid mumet ruwet masjid pun ngoten mawon gitu kan. Sampai Ali bin Abi Thalib ketika berantem dengan dengan istri beliau yaitu Fatimah radhiyallahu anha, nah beliau cari masjid gitu kan, sampai kemudian dibangunkan oleh Nabi SAW, kum ya Aba Turab, bangun wahai bapaknya tanah, sehingga beliau dikenal sebagai julukan Abu Turab, bapaknya tanah gitu kan. Maka setelahnya adalah syafaat, ya, orang-orang diselamatkan, orang-orang yang kemudian banyak dosa kemudian diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian masuk dihisab di sini diduduke dosamu semene, pahalamu semene. Nah, gandeng kamu bertauhid, maka dosamu dihapus, kamu tak kasih ampunan. Kemudian setelahnya diserahkan catatan amal, ada yang dari kanan, maka inilah golongan yang terbaik. Ada yang dari kiri, inilah golongan yang celaka. Bahkan ada yang dari belakang, ini golongan yang paling celaka dan luar biasa celakanya. Dan kemudian masuk di mizan, ditimbang. Kemudian setiap kaum bersama dengan nabinya mendatangi telaganya masing-masing. Di telaga itu ada nabi yang bersama 1 orang, kaum umatnya ada yang 2, bahkan ada yang nggak ada umatnya gitu. Artinya kalau apa istilahnya panjenengan menuntut ilmu lalu temannya mungkin cuman 5-10 gitu kan, alhamdulillah, karena nanti itu ada nabi itu yang nggak ada umatnya gitu.
Jadi benar-benar dakwah itu nggak laku gitu zaman itu. Maka ini yang harus kita pahami ya, bahwasanya istiqomah itu nggak harus banyak-banyakan, dan banyak-banyakan belum tentu benar gitu loh. Makanya Allah itu justru mengatakan wa qalilum min ibadiyas syakur, hambaku yang bersyukur ini sedikit gitu. Ini menunjukkan bahwasanya orang yang nggak syukur niku banyak gitu. Makanya nek terus bener ki mesti akeh gitu, orang karuan. Nah, misal pengawasan masjid paling isine semonten gitu kan, tapi nek nonton bareng nang ngarep napa niku balai kota kebak niku engko ujung tekan ujung macet ra karu-karuan. Apakah kemudian itu lebih baik daripada di masjid? Tentu tidak gitu. Tentu tidak gitu. Nah, maka yang harus kita pahami, kebaikan itu standarnya sudah ada. Dan standarnya bukan banyak-banyakan, bukan oke-okean. Makanya ketika dikatakan bahwasanya Nabi meminta kita untuk ikut dengan jamaah gitu, maka sebagian ulama bertanya, sebagian sahabat bertanya, jamaah itu apa? Kata Nabi, ma'ana wa ashabi. Yang mana aku dan para sahabatku ada di situ. Gampangnya ngeten, ketika ngapunten, mudah-mudahan jangan sampai terjadi di kampung kita nih. Sekampung ra salat kabeh, sing salat nggih namung jenengan. Terus jenengan yo sing adzan, yo sing qomat, yo ngimami, yo sing salat gitu kan. Jadi yo mung jenengan dhewean gitu kan. Maka kembali kepada definisi itu tadi, tentu jenengan yang sendirian itu lebih baik daripada yang banyak gitu. Sehingga baik dan buruk itu tidak dihitung dari jumlahnya, tapi dihitung pada keistiqomahannya di atas Quran dan Sunnah. Ketika sekampung sepakat untuk buat sajen, kemudian kita enggak gitu, dan kita dihina, dikucilkan, diremehkan, maka nggak ada masalah dengan itu gitu kan. Dan kita nggak perlu kemudian apa istilahnya menghamba atau meminta, mengemis belas kasihan manusia agar kemudian memberikan secuil dunia dengan cara menggadaikan akidah kita, jangan. Makanya telaga, dan di telaga itu nanti ada orang-orang yang terusir. Jadi ada orang yang kemudian dikumpulkan Nabi SAW, karena mereka adalah umat Nabi SAW, dikasih minum sekali tegukan nggak akan haus. Padahal tadi kan dari mahsyar terus ngelak, juk melaku meneh ning hisab, juk melaku meneh ning penyerahan catatan, juk melaku meneh ning mizan, sampai telaga suruh minum. Minumnya nek cara ning donya ngelak-ngelak banget, ngombe banyak banget tuh. Tapi di sana enggak, seteguk dua teguk udah bisa menghilangkan dahaga selama-lamanya. Cuman ada umat Nabi SAW yang mendekat malah diusir sama malaikat, ngalih-ngalih. Nabi bertanya, loh itu umatku. Kata malaikat, kamu nggak tahu wahai Muhammad apa yang diperbuat dia sepeninggal kamu. Inilah yang kemudian disebut oleh sebagian besar ulama sebagai kelompok atau orang-orang yang berbuat bid'ah. Jadi orang-orang yang kemudian tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW, tapi mereka yasa membuat-buat aturan, membuat-buat syariat, membuat-buat ritual, membuat-buat bacaan yang mana Nabi nggak pernah mencontohkan. Makanya kalau saya dengar secara pribadi, saya dengar saya ijazahkan sholawat ini, saya itu langsung kok wong wani men gitu. Jadi langsung refleks saya itu langsung gitu. Tapi kalau kemudian saya ajarkan kepada jenengan sholawat yang dibaca oleh Nabi bersabda kan penak ngoten jane. Tapi nek bahasane saya ijazahkan sebuah bacaan yang kalau jenengan baca jenengan nggak akan miskin selama-lamanya, kantongnya kebak gitu kan, ada ngoten niku to. Bacalah ini sekian kali tiap hari ini terus. Ya, maka itu saya tuh nek krungu itu tuh ya Allah kok wani wong iki gitu ya. Padahal Nabi berkali-kali mengatakan man amila amalan falaisa lahu amruna fahuwa raddun. Sapa wong sing ngamale ra tau tak contohke ditolak. Belum lagi ngomongan soal telaga, orang-orang yang terusir gitu kan. Sampai malaikat mengatakan kamu nggak ngerti loh, sepeninggalmu wong iki nglakoni apa kamu tuh nggak ngerti wahai Muhammad. Ini menunjukkan Nabi itu di kuburan nggak ngerti apa. Makanya kalau ada orang ngomong ayo maulidan terus nanti Nabi datang, benar-benar mereka yasa. Loh fakta nih di situ tentang hadis ini aja dikatakan kamu nggak ngerti sepeninggalmu mau apa gitu. Makanya bedanya orang yang ngaji dengan nggak ngaji itu, kalau kemudian baca hadis itu kamu nggak ngaji terlewati ngono wae. Tapi kalau orang yang ngaji itu dia akan mendalam. Berarti Nabi itu nggak ngerti gitu. Nabi nggak ngerti. Nah, sekarang kalau orang nggak maulidan terus cacayane 1000 apa ya terus nabine 1000 teko kabeh gitu. Terus yang bener sing ngendikan itu sebenarnya cuma pertanyaan gitu loh. Tapi ya itu selalu dipaksakan dan selalu jadikan dagangan. Bahkan ada Habib gondrong tatonan ra karo-karuan gelange sing kerandil kaya preman, dhek ngomong
ini nanti akan ada maulidan di Cilodong atau siapa itu gitu. Nanti nggak cuma didatangi oleh Nabi Muhammad dan para sahabatnya, yang datang juga ada Nabi Khidir, ada Nabi ini, Nabi itu, badalah kabeh Nabi kok tangi. Saya itu sampai ya Allah, astagfirullahaladzim, kalau lihat orang kok wani gitu loh. Padahal Nabi sudah mengingatkan, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa yang nekat wani dengan sengaja ngapusi nganggo jenengku, dicatut jenengku, wis temepak kursi ning neraka linggu ana. Wong kita lho menungso, ya coba jenengan misal sakniki pun ganti PJ wali kotane. Umpami kemarin wali kotane tesih kula enggak hafal nama PJ. Misal wali kota Cik Pak Teguh itu jenengan catut ngomong ning ngendi-ngendi, saya utusan Pak Teguh, terus jenengan nganggo dasi. Nek ngerti napa Linmas apa Satgas PDI lak jenengan iso iki tenan ora iki. Teguh iki tenan iki. Teguh ya Teguh ya. Iki Teguh kaya Teguh. Iki nek utusan jenenge ya Teguh iki tenan ora ya. Tiliki wae nek KTA-ne yo. Berarti yo nek ora berarti aku sapus. KTA-mu di Mas? Malah tekok KTA yo apa enake KTP gitu. Jelas ngapusi to. Kita aja enggak berani loh nyomot nama manusia loh gitu kan. Ning donya gitu kan. Sing padha-padha menungsone. Nah, iki kok ada orang berani nyomot nama Nabi Muhammad SAW. Bahkan yang tadi itu tak ijazahkan. Saya tuh kok kalau dengar itu benar-benar horor gitu loh. Karena ya saya pun nggak berani ngajarkan iki ilmu sofaku loh, nggak berani gitu. Lebih kepada kita tuh memang harus kembali pada Quran, Sunnah. Nek ngajar kita tuh iki ayat iki hadis kan penak itu. Kita tuh kayak orang makan tapi makanan halal itu plong gitu. Terus halal toyib itu plong gitu. Tapi nek mau pelemo mau mateng ning colongan kan ya tenang to Pak gitu. Terus piye carane ndelik, ana awake gede kayak saya pilih ndelik gitu. Ndelik ke sirahe ketok bokonge, ndelik ke bokonge ketok sirahe to, angel gitu kan. Walaupun makanan halal dan enak, makanya tadi walaupun itu sebuah bacaan-bacaan yang baik, ya mungkin doa-doa yang baik, tapi kemudian dirangkai konping semene, diwaca pas ngene, tujuane ngene, terus dibahasakan tak ijazahkan lho. Lah, ini dapat ijazah sekolah di mana? Kan ini jadi pertanyaan gitu kan. Apakah Nabi yang ngajarkan? Dan benar-benar saya beberapa video itu sampai ngelihat ada orang yang mengatakan saya dapat langsung dari Nabi. Kapan? Pas mimpi, pas turu. Wah, wes angel lek ngono kuwi. Susah bener kalau udah kayak gitu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, telaga, bariku terus sirat, kemudian setelah sirat di situ kemarin saya tanyakan toh, bar sirat niku napa? Kontoro. Jadi di sirat itu orang selamat apa enggak itu nanti ada 5 kategorinya. Orang munafik, orang kafir, orang musyrik, sama orang beriman ning dosane akeh biangat gitu kan. Tapi gak berbuat kesirikan, niki nyemplung rokok. Plung. Nah, yang 3 kekal. 1 2 3 ini kekal. Ini yang saya bahas dan masjid niku, Masjid Taqwa Sumber. 1 2 3 ini kekal. Yang keempat, ini nanti diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi wong sing tukang mendem segala macam, tapi kalau kemudian akidahnya masih lurus, tauhidnya enggak campur kesirikan, diselamatkan. Walaupun imannya citik banget, diselamatkan. Nah, orang yang kelima ini orang yang amalnya banyak, kemudian enggak berbuat kesyirikan, tidak munafik gitu kan. Kemudian jauh dari dosa-dosa besar, maka udah Allah tutupi dosa-dosanya, Allah ampuni. Nah, bisa selamat dari sirat. Nah, yang 4 ini nyemplung-plung. Ning mengke yang keempat ini diselamatkan, dimasukkan ke sungai kehidupan, Nahrul Hayah namanya, artinya ya sungai kehidupan. Situ kemudian dia ditumbuhkan lagi. Di sini dikeluarkan dulu, sudah posisi udah gosong, kileng-kileng, karu-karuan, udah cara bahasanya sudah remuk, redam gitu kan. Nah, maka kemudian jadi baik lagi, jadi waras lagi, tapi tetap tersisa bekas gosongnya sehingga orang penghuni surga jadi tahu nek iki mantan penghuni neraka, kan masuk surga. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita bahas pelan-pelan. Nah, yang pertama alam barzah. Berarti alam barzah niku alam napa? Alam kubur gitu. Kita di dunia mengke masuk kubur, yaitu alam barzah. Allah berfirman dalam Quran surat Ibrahim ayat 27, "Yusabbitullahu alladziina aamanu bil qaulis tsabit." Allah akan teguhkan keimanan orang yang beriman dengan ucapan yang teguh. Nah, teguh terus celuk itu. Bil qaulis tsabit fil hayatid dunya, ketika mereka meneguhkan imannya di dunia. Nah, meneguhkan iman itu apa? Jenengan iman
tapi jangan dicampuri kesyirikan. Itu. Jangan dicampuri maneka warna, napa gado-gado. Gado-gado apa? Gado-gado akidah. Jadi ada orang Islam ning kemudian ya ngumpul karo wong Nasrani, ndonga bareng, Natalan bareng, itu gado-gado. Mungkin dia enggak berbuat kesyirikan dalam arti gua sajen, tapi dia berbuat kesalahan di situ, nyampur adukkan keyakinan akidah niku wau. Nah, ini enggak boleh. Makanya orang-orang yang teguh di atas keimanan senajan dhewean, senajan koncone cuman sedikit, senajan temennya di atas akidah yang benar ini enggak banyak, bahkan mungkin juga tidak berafiliasi pada ormas tertentu, Allah menjamin. Nah, di sini juga nggak disebut ormasnya juga nggak, tapi disebut sebagai personal alladzina amanu, mereka beriman bil qauli sabit, akan kami teguhkan dengan kalimat yang teguh fil hayatid dunya, di kehidupan di dunianya, wa fil akhirah, dan di akhirat, wa yudillullahu dzalimin, dan Allah akan menyesatkan orang-orang dolim, dan kedoliman yang paling dolim adalah kesyirikan, wa yaf'alullahu mayyasa, dan Allah akan memperbuat seperti itu kepada yang Allah kehendaki. Nah, di sini bil qauli sabit, sebagian ulama berpendapat kemudahan dalam menjawab pertanyaan malaikat ketika ada di alam kubur. Hadisnya panjang, nggak saya cantumkan, mungkin nanti kita perdalam per alam-alamnya kalau ini sudah selesai. Jadi kita bahas dulu semua secara gede, baru nanti kita masuk satu-satu kalau kemudian kita diizinkan oleh Allah bertemu lagi di waktu-waktu yang akan datang. Nah, di alam barzah ini singkat cerita, nanti orang-orang yang beriman itu ditanya man rabbuka wa man nabiyuka, atau dalam pertanyaan yang lain, kamu tahu nggak orang ini siapa? Maka orang-orang beriman bisa menjawab, Allah adalah Tuhanku, Robku, ilahku, orang ini adalah nabiku Muhammad SAW, padahal orang tahu, ketemu kitabku Al-Quran dan seterusnya. Maka orang-orang yang beriman diteguhkan untuk bisa menjawab pertanyaan itu. Ini makna ayat ini oleh sebagian ahli tafsir, maknanya adalah itu. Termasuk ada juga yang berpendapat diteguhkan untuk tidak berbuat kesyirikan dan diselamatkan di alam kubur. Jadi perbedaan pendapatnya tidak menyebabkan terus beda banget sijingitan singulon boten. Jadi masih dalam rangkaian kayak kemarin tentang hidup 2 kali dan mati 2 kali, itu kan perbedaannya ada 2 atau 3 pendapat, tapi intinya sama. Intinya bahwasanya kita dulu nggak ada, terus jadi ada, terus nanti nggak ada, terus dihidupkan lagi ya gitu. Nah, maka itulah proses di alam barzah. Dalilnya Quran surat Ibrahim ayat 27. Kemudian yang kedua yaitu dalil tentang padang mahsyar. Jadi begitu sudah meninggal, kemudian bumi dihancurkan, terus ditiuplah trompet yang pertama, bumi itu hancur, orang-orang pada mati. Kemudian ditiuplah trompet yang kedua, orang dibangkitkan. Nah, pada bangkit semua dalam kondisi telanjang kaki, telanjang badan, dan seterusnya. Maka disitulah kemudian disebut padang mahsyar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat At-Taghabun ayat 7, za'amal ladzina kafaru alla yub'atsu, orang-orang kafir mengira bahwasanya mereka enggak akan dibangkitkan. Jadi langsung menggunakan kata yub'atsu, bangkit. Sehingga padang mahsyar ini adalah tempat untuk berbangkitnya manusia pada waktu itu. Kul, katakanlah wahai Muhammad, bala wa rabbi latub'atsunna summa latunabba'unna bima amiltum. Enggak demikian. Nek kowe ora percaya bahwasanya enggak ada hari berbangkit, orang ngono. Tapi demi Tuhanku, demi Rabbku, demi Allah, kowe mesti dibangkitkan. Latub'atsunna summa latunabba'unna. Benar-benar kamu juga akan ditunjukkan loh amal-amalmu bima amiltum. Kowe mbiyen ning donya ngopo gitu kan. Kemudian wadzalika 'alallahi yasir, dan itu mudah buat Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi saya sempat nyinggung tentang ada tanaman yang tiba-tiba nempel di tebing, bahkan kayak di gedung balai kota yang pojokan paling dhuwur itu enten ringin gitu. Kadang-kadang aneh gitu. Ling nandur rono sapa tur kapan gitu kan. Maka hal-hal seperti ini itu mudah buat Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu mudah buat Allah Subhanahu wa taala, tentu membangkitkan orang-orang yang sudah mati juga sangat mudah. Wong dulu dari nggak ada, dari setetes air bisa jadi manusia. Maka kalau dulunya manusia terus tulang belulang, terus tinggal tulang sulbi, dibangkit gimana ya, tentu tambah bisa, tambah mudah itu. Cikal bakalnya dari cairan aja bisa, apalagi ini masih bentuknya padatan ya, tambah bisa. Kemudian dalil tentang syafaat, Nabi SAW bersabda,
Ya Rasulullah, ketika ditanya oleh Abu Hurairah, ya Rasulullah, man as'adan nas bi syafa'atika yaumal qiyamah. Siapa orang yang paling bergembira untuk mendapatkan syafaatmu nanti di hari kiamat, kata Abu Hurairah. Beliau menjawab, as'adan nas bi syafa'ati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi au nafsi. Orang yang paling gembira mendapatkan syafaatku nanti pada hari kiamat adalah orang yang menyatakan la ilaha illallah secara ikhlas murni, tidak ada kecampuran syirik sedikit pun, dan itu lahir keluar dari dalam hatinya. Makanya kalau kita mencermati hadis ini, kan ada orang sing tawa-tawa, wah kudu cedak karo ki ben entuk syafaate gitu kan. Maka sebenarnya kalau kita mencermati hadis ini harusnya kita menjadi kecukupan buat kita. Gak usah kemudian napa istilahnya berburu syafaat pada makam-makam keramat gitu kan. Kalau memang benar-benar kita mau nyari keramat di dunia ini, maka keramatnya dunia itu adalah orang tua kita. Wes niku genah. Makanya Uwais Al-Qarni itu sampai dikatakan oleh Nabi SAW, kalau orang itu bersumpah menyebut nama Allah mesti kedaden. Sampai dalam riwayat yang lain, Uwais Al-Qarni niku gampangane pun kesel lara kusta. Loro ramari-mari, akhirnya dia pun berdoa pada Allah, ya Allah, mang sembuhkan penyakit saya. Mari Pak. Tapi doanya nggak cuma situ, dia kemudian mengatakan, mang tinggalkan segede koin dirham, tinggi pengingat-ingat kulo nek kulo nate gerah, ben kulo tetap bersyukur. Yuk dikari paringi ngoten niku. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena kata Nabi, dia punya ibu, wa huwa barun lahu, dia berbuat baik sama ibunya, kepada ibunya. Maka kalau benar-benar kita mau nyari keramat, ora usah kuburan-kuburan keramat. Cari itu orang tua kita. Nek masih ada, kok ya wis ra enek, maka penggantinya kalau ibu berarti adik atau kakak dari ibu, kalau bapak berarti adik atau kakak dari bapak. Kok wis gak ada lagi, ya mungkin saudara kita yang tua. Dan ketika kita membahas tentang Uwais Al-Qarni itu kalau ustaz-ustaz tertentu kan nyebut kebaikannya pada ibunya adalah si Uwais ini ngangon wedhus, nanti dapat upah, dibelikan makanan, dibagi untuk ibunya dan tetangganya, nanti Uwais makan sisa ibunya. Lah niku kula goleki dalile mboten ketemu. Jadi saya belum tahu kalau ada, saya nggak tahu dalile kalau kebaikannya itu. Nanti ada lagi ustaz yang bercerita kebaikan Uwais itu ketika ibunya minta naik haji, Uwais terus beli pedetnya digendong, diangkut di atas bukit, gue latihan sampai akhirnya pedetnya makin hari makin gede. Begitu udah gede cukup tinggi ongkos dijual, sekaligus dia wis kuat gue gendong simboke gitu kan. Ada ustaz yang jelaskan gitu, kula golek dalile nggih dereng ketemu. Dereng ketemu bukan berarti terus mboten enten, mungkin ustaz-ustaz yang nyampaikan itu sampun ketemu lah, kula dereng gitu. Karena dereng maka saya nggak tahu dalile apa. Yang jelas disebutkan dalam hadis yang saya ajarkan di beberapa masjid itu, bahwasanya Umar bin Khattab dikatakan kepada oleh Nabi SAW, wonge duwe ibu dan dia berbuat baik. Soal berbuat baik apa nggak disebut. Yang intinya anak ini luar biasa baiknya kepada ibunya. Soal kemudian sama ibunya kok kurang atau enggak, maka dia nggak disebutkan di situ. Termasuk ibunya mendoakan kebaikan buat anak ini juga nggak disebutkan. Artinya dia kayak gitu karena didoakan ke ibu nggih mboten enten dalile niku wau. Jadi cuma disebutkan dia baik sama ibu dah. Maka doa dia bukan doa ibu loh, doa dia itu didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi mengatakan kepada Umar bin Khattab, nek kowe iso nemoni dan kamu bisa minta supaya dia memintakan ampun untukmu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka lakonono njaluk ampun kepada Allah lewat wong iki. Karena omongane mesti terkabul. Padahal Umar bin Khattab ini seorang sahabat disuruh minta ampun kepada Allah melalui seorang tabi'in. Ini kalau dalam bab akidah namanya tawasul, tapi kepada orang soli. Dan orang soli ya dilalah kok Umar bin Khattab dengan segala macam keutamaannya disuruh tawasulnya kepada seorang tabi'in. Nah ini mungkin banget gitu, karena Nabi yang memerintahkan. Oleh karena itu maka kalau kembali ke sini, kita harusnya mencukupkan bahwasanya ketika kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak berbuat kesyirikan, maka hakul yakin dengan penuh keyakinan, dengan penuh kemantapan hati, kita teguhkan pendapat ini bahwasanya insya Allah kita akan mendapatkan syafaat Nabi. Jangan kemudian harus di prinsip iki terus ketemu si fulan si alan terus si kandani ayo ning kuburan iki kuwi jaluk berkahe ben kok dikei syafaate, ya malah keliru gitu. Malah jatuh lagi ke kesyirikan. Karena hakikat ucapan la ilaha illallah
itu punya dua rukun, yaitu an-nafyu wal isbat. La ilaha illa itu kita meniadakan ilah selain Allah, dan illallah kita menetapkan bahwasanya yang kita sembah hanya Allah. Makanya yang namanya Abu Thalib ketika mau meninggal didatangi oleh Nabi SAW dan kemudian dikatakan, wahai pamanku, mengucapkan la ilaha illallah. Dia nggak mau, karena dia tahu begitu mengucapkan itu, dia berarti harus mengingkari 360 berhala yang mengelilingi Ka'bah. Dia nggak mau. Parah lagi, sebelah ada saudaranya juga, temannya juga, koleganya juga, yang dia mengatakan, opo yo to karena ninggal ke agamanya Abdul Muthalib. Padahal kamu kan petinggi, padahal kamu kan pejabat, padahal kan kamu kepala suku dan seterusnya, mosok gue malah ninggal ke. Gengsi lah itu yang kemudian muncul. Akhirnya dia nggak mau mengucapkan la ilaha illallah. Padahal kan ya mung ngucap. Artinya kalau setelah ngucap kemudian sedo, maka ya berarti sudah terhitung orang yang beriman. Tapi ya tetap nggak mau gitu kan. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sudah mengucapkan la ilaha illallah khalisan min qalbi, dengan penuh keikhlasan dari dalam hati, maka kita yakini itu dengan penuh keyakinan dan kemantapan, dan jangan pernah dicampuri dengan kesyirikan bentuknya apapun, bagaimanapun, dimanapun, dengan embel-embel dan iming-iming apapun, sepokoknya orang. Kita istiqomah di jalan ini, jangan sampai kemudian kita melencong, kita belok ke jalan yang lain. Kemudian dalil soal hisab, selepas manusia menunggu di padang mahsyar, maka tibalah saatnya manusia itu dihitung amalnya. Inilah yang disebut dengan yaumul hisab. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Ghasyiyah ayat 25 sampai 26, inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum. Sesungguhnya kepada kamilah mereka akan kembali, kemudian sesungguhnya kewajiban kamilah yang menghisab mereka. Ini menjadi dalil bahwasanya periode atau tahapan hisab itu benar-benar ada dan benar-benar terjadi. Dan ada orang-orang yang kemudian hisabnya cepat. Makanya Nabi SAW mengajarkan doa kepada kita, Allahumma hasibni hisaban yasiro. Ya Allah, hisablah saya dengan hisab yang cepat, dihitungnya cepat aja, gak usah detail, gak usah sidik-sidik, teliti banget gitu kan. Jadi orang-orang yang kemudian bertauhid dengan lurus tadi, orang-orang yang tidak mencampuri akidahnya dengan kesyirikan sekecil apapun, bahkan tidak pernah melakukan tatoyur, bedek-bedek keadaan dengan burung, dengan suara-suara binatang tertentu, dengan kehadiran-kehadiran makhluk tertentu, dia nggak pernah bedek-bedek seperti itu, nggak pernah pakai jimat, nggak pernah pakai macam-macam, nggak pernah buat sajen dimanapun gitu kan. Maka orang-orang yang seperti itu besar kemungkinan mereka lah yang kemudian akan mendapatkan hisab yang sangat cepat. Yesus kono-kono yang lewat gitu. Makanya nanti didatangkan orang yang dosanya itu 99 gulungan, ditimbang, timbangannya sebenarnya sudah jomplang ke arah dosanya, tapi kemudian Allah menutupi dia dan mengatakan kamu nggak akan dirugikan, tenang, kamu nggak akan dirugikan. Insya Allah nanti kalau pas babnya kita baca dalilnya lebih lengkap, maka kemudian Allah keluarkan satu kartu. Nah, ini yang disebut hadis bitokoh itu. Kartu la ilaha illallah kemudian ditaruh di timbangan sisi kebaikan, maka gulungan dosa ini melesat mencelaka, sehingga orang ini pun kemudian disuruh lewat dengan perhitungan yang sudah dihapus dosa-dosa yang pernah dilakukannya. Dan inilah orang-orang yang kartunya tadi tertulis la ilaha illallah khalisan min qalbi tadi. Makanya pentingnya bertauhid itu Pak, pentingnya berakidah yang lurus, pentingnya tidak mencampur adukan keyakinan dengan macam-macam kayak gaduh-gaduh. Gaduh-gaduh itu seenak Pak, tapi kalau udah konteksnya keyakinan gitu kan, maka mungkin yo enak dari sisi dunia, dengan untuk iki, untuk kui, untuk berkat, untuk macam-macam, mungkin yo untuk parcel, tapi itu semua sakjane yo bekal justru malah menuju ke binasaan di akhirat nanti. Kemudian dalil soal penimbangan amal, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-A'raf ayat 8, wal waznu yauma idinil haq, timbangan pada hari itu adalah kebenaran atau keadilan. Faman saqulat mawazinuh faulaika humul muflihun. Siapa yang berat timbangannya di amal baiknya, maka itulah orang-orang yang beruntung. Lalu dalil tentang telaga, Nabi SAW pernah bersabda, ana faradtukum alal haud. Kalian tak tunggu di telaga. Kalian tak tunggu di telaga. Dan Nabi benar-benar menunggu umatnya. Dan sampai Ibunda Aisyah pernah bertanya, bagaimana engkau membedakan umat
jenengan dengan umat-umat yang lain, kata Nabi SAW, dari bekas wudunya. Nah, besar kemungkinan tata cara wudu umat dulu dengan yang sekarang berbeda. Ya intinya wudunya ada tapi tata caranya mungkin berbeda, sehingga Nabi bisa niteni. Dan Nabi menggambarkan kayak sekumpulan kuda hitam, kok tiba-tiba ada yang belang-belang, lah itulah umatku gitu. Makanya di sini Nabi benar-benar mengatakan, ana faratukum alal haud, kalian tak tunggu ning telaga. Maka jangan sampai kita bukan termasuk orang yang bisa mendekat ke telaga. Kemudian dalil tentang sirat, Allah Subhanahu wa taala berfirman dan Quran surat Maryam ayat 71, wa im minkum illa wariduha kana ala rabbika hatmam maqdiya. Dan tidak ada seorang pun dari kalian melainkan akan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Rabbmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Saya pernah berdiskusi, bosok kasar, pernah debat sama orang Kristen. Itu dia pakai dalil ini, yang mana dia pengen mengatakan, ngapain kamu susah-susah jadi wong Islam, nek pada akhirnya kowe kon nyemplung neraka. Oh no, dalilnya apa? Iki lho gitu kan. Mending melu aku juru selamatnya cetha, ngopo-ngopo kena, engko genah mlebu swarga, gitu bahasanya. Enak banget ketoke. Tapi bahasa yang manis belum tentu marai sehat gitu toh. Nah, artinya kalau jenengan ketemu bakul-bakul sing pinter ngomong niku, wah itu jenengan tuku tekan ngomah, ngapunten buahe ternyata bosok. Kula nate pas bojo kula pengen pelem, delalah ora musim, delalah nek bakul tawa. Pira Mas iki lho? 3 dosa wis. Ini piro iki? Dia cuma bawa sak kantong ya, sekitar 2,5 kg. 2,5 kg Pak. Piro? 7 dosa. Dadi pun dikorting pinten niku? Pun dikorting 5.000. Ya wis ngene, tak bayare kabeh ra tak tawa gitu. Tenan lho, saya bawa pulangnya karo mesam-mesem, tapi kan pelem ning jero kresek gitu. Begitu sampai rumah gitu kan, wah pengennya dipuji karo bojone, wah bojoku gemati gitu. Malah diseneni. Soalnya lho, bojone peleme bosok kabeh. Jadi pelem yang enggak musim gitu kan. Besar kemungkinan ya itu pelem-pelem yang kemudian mateng karena ada ulete ini kali ya, terus ceblok, terus diimbu, akhirnya enten blotong-blotongnya ngoten niku to. Begitu dibelah, lah coklat-coklat tambah jero gitu. Aduh wis dilapai. Nah maka dia pun berdagang seperti itu. Ngapain jadi orang Islam capek-capek sholat sedina ping 5, penak kami seminggu pisan. Ngapain jadi orang Islam wong ra wurung yo dikatakan ning nggon Quranmu lho kowe bakal ning neraka dhisik sadurunge ning surga. Penak kami mengimani juru selamat aman, ngapal wae entuk genah mlebu swarga. Maka orang-orang yang enggak ngerti tafsirnya ini akhirnya singkat cerita dengan dalil-dalil dan dengan argumen kaya ngoten akhirnya rumangsa kuwi dagangan sing penak banget ketoke wong urip kok nyaman banget, melipirlah pindah agama dan banyak orang yang berguguran di sini. Makanya ketika kita membaca ayat ini, dengan hati-hati dan perlu dipahami maksudnya apa? Wa in minkum illa wariduha, dan tidaklah kamu semua pasti mampir ning neraka. Maksudnya bukan nyemplung, tapi apa? Ngelewati sirotnya. Ya, itu tafsir jumhurnya itu, Pak. Walaupun nanti orang-orang yang berdosa yang tak jelaskan di depan kelompok yang keempat, manusia kategori keempat, mungkin yo nyemplung sik lagi ditokke. Tapi secara umum ayat ini maknanya semua orang mung wong Islam tapi yo kabeh anggere jenenge menungso yo sak jine barang harus lewat sirot. Makanya orang-orang yang lurus tauhidnya tadi di depan tadi, itulah yang selamat. Saking selamete sampai dia lewat sirot nak kecelap koyo petir koyo bledek. Adapun orang-orang munafik, wah koyone iso mlaku, begitu tekan tengah jalannya dibikin peteng oleh Allah Subhanahu wa taala, nyemplunglah dia ke neraka. Begitu pula orang-orang musyrik, orang-orang kafir nyemplung neraka kekal di dalamnya. Makanya nek dibahasake kayak yang bakul tadi itu ya otomatis kita langsung goyang gitu. Tapi karena kita belajar, kita ngerti maknanya, jangankan kita dewe yo bakal lewat ning kita insya Allah selamat mesti ora nek ora tobat kan ngoten akhirnya judulnya atau kesimpulannya. Maka orang ngefek omonganmu karena aku wis ngerti ilmune maksudnya ayat ini kuwi mau gitu kan. Dan di sini benar-benar dikatakan ala rabbika hatmam maqdiya.
Dan itu bagi rohmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Wes genah harus lewat gitu loh. Makanya ini dalil untuk sirat itu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Wa tursalul amanatu warrahimu fatakumani janabatai as-sirat yaminan wa shimalan fayamurru awwalukum kal barak." Nah, tadi saya bilang. Lalu diutuslah amanah dan tali persaudaraan, keduanya berdiri di samping kiri dan kanan sirat. Jadi tali amanah, orang-orang yang dikasih amanah kayak jabatan, kayak macam-macam kedudukan, itu nanti amanahnya itu akan dibentukkan menjadi makhluk-makhluk, dan termasuk tali silaturahim. Kita punya adik, punya kakak, punya orang tua, nah itu tali silaturahim dibentukkan makhluk, suruh ngatek di pinggir-pinggir sirat. Maka orang yang pertama lewat seperti kilat. Kemudian qala, aku bertanya, qultu bi abi anta wa ummi, demi bapak dan ibuku aku korbankan demi engkau wahai Rasulullah. Ayu syai'in kamaril barok, adakah sesuatu yang seperti kilat? Maksudnya koyok ngopo nih kok cepet ini? Qala, kata Nabi SAW, alam taro ilal barqi kaifa yamurru wa yarji'u fi tarfati ain. Tidakkah kalian pernah melihat kilat, bagaimana ia lewat dalam sekejap mata? Kecelap gitu. Kan nek jenengan perhatikan kan, kecelape dhisik lagi metu suarane kan ngoten to. Nah niku nek secara fisika niku kecepatan cahaya itu lebih cepat timbang kecepatan suara. Jadi di sini nggak dibahasakan suarane, tapi kecelape gitu, srek gitu, cepat banget ya. Maka kemudian summa kamarri, orang golongan kedua itu lewat seperti angin. Summa kamarit toir, ada orang ketiga, golongan ketiga, bukan orangnya, golongan ya, itu lewat seperti burung. Cek iso didelok. Nek kaya angin kan wus gitu ya. Tapi nek sing kilat tadi celak, wow, hampir-hampir ra ketok gitu kan. Tapi nek sing angin sik rada krasa gitu. Nah, kemudian sing burung jelas ketok kan. Burung sak banter-bantere burung terbang kan ngoten niku lho. Nah, kemudian berikutnya adalah wasyadir rijal, ada juga yang wasyadir rihal rijal, yaitu orang yang lewat seperti kuda yang berlari kencang. Ketok, orangnya ketok so didelok, oh kae gitu kan. Tajri bihim a'maluhum, mereka berjalan sesuai dengan amal-amal mereka. Wa nabiyyukum qaimun 'alas sirat, dan nabi kalian waktu itu berdiri di atas sirat ngenteni punan. Yaqulu rabbi sallim sallim hatta ta'jiza a'malul ibad. Para nabi itu meminta ketika umat-umatnya dilewatkan itu, ya Allah selamatkan, selamatkan sampai para hamba yang lemah amalnya. Jadi jenengan put dinteni ten telogo wau, kemudian Nabi sudah di sirat ngenteni juga ndongake Pak. Amal jenengan sithik muami apa delalah misal tentunya orang sempet naik haji, umrah mergo bener-beneran duwe gitu kan. Nabi ndongake salim salim ya Allah itu salim selamatkan iki lho umatku senajan amale sithik. Hatta yaji ar-rajulu fala yastati usaira illa zahfa, sampai datang seorang yang dia tidak bisa melewati kecuali berangkang Pak. Jadi sing lain-lainnya cepet wud dia berangkang. Qala fa fi hafatai as-sirat kala libu mu'allaqatun ma'muratun bi akhdi man umirat bih. Kemudian beliau mengatakan lagi, di dua pinggirnya sirat itu selain tadi ada amanah dan tali silaturahmi, di situ juga ada besi pengait Pak. Besi pengait yang kemudian dia akan nyaut gitu kan, nyamber sapa wae sing dikongkon disamber. Siapa tadi? Orang kafir, orang musyrik, orang munafik, dan kemudian ahli maksiat. Mereka yang kecantol dan akan dicemplungke di neraka. Fa mahdusun najin wa makdusun finnar. Maka ada orang yang terpleset namun selamat, saut jebret gitu kan, kena neng orang kecemplung gitu kan. Tapi ada juga yang kejungkir masuk ke neraka. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pun kelas Pak sedih. Masih? Yes, gede mulai ya. Bar sirat lah niku enten kontoro. Jembatan meleh Pak. Sambungane sirat. Jadi mamanya enten jembatan gede, enten jembatan cilik. Karena jembatan gede tadi untuk lewat orang banyak, ini jembatan cilik untuk orang lewat yang sudah selamat. Nah, disitulah kemudian dikatakan oleh Nabi SAW, yahlusul mu'minuna minan nar, setelah orang-orang beriman selamat dari neraka, artinya selamat dari sirat tadi, fayuh
basuna ala kontoroh bainal jannati wan nar. Mereka bertahan di kontoroh yang ada di antara surga dan neraka. Jadi masih di atas neraka dikit, tapi kemudian sebagian ulama berpendapat kenapa mereka di situ? Nah, sini pelajarannya pentingnya, yaitu apa? Fayuqassu li ba'dihim min ba'di madolimu kanat bainahum fid dunya. Maka ditegakkan kisos di antara mereka akibat kedoliman yang terjadi di antara mereka selama berada di dunia, hatta ida hudzibu wa nuqawu udhina lahum fituhulil jannah. Maka setelah dibersihkan dan dibebaskan, mereka pun diizinkan untuk masuk surga. Walladzi nafsu Muhammadin biyadih, maka demi Allah yang menggenggam jiwa Muhammad, la ahada ala ahaduhum ahda bimanzilihi fil jannah minhu bimanzilihi kana fid dunya. Maka mereka lebih mengetahui tempat mereka di surga daripada tempatnya ketika berada di dunia. Jadi begitu di kontoro itu, sebagian ulama menjelaskan di situ sudah tidak konteksnya hisab pada permasalahan yang besar-besar, bukan pada permasalahan korupsi, bukan permasalahan ngambil tanah orang, bukan, tapi urusan hati. Jadi yang dibersihkan ini kedoliman, tapi urusan hati. Oh, aku pernah serik karo DE, aku pernah anyel karo dia, gitu kan. Maka itu yang dibersihkan. Sehingga berlaku ayat Quran surat Al-Hijr ayat 47, wa naza'na ma fi sudurihim min ghil ikhwanan ala sururim mutaqabilin. Maka kami lenyapkan rasa dendam di antara mereka dalam hati-hati mereka, sedangkan mereka merasa bersaudara, duduk berhadapan-hadapan di atas dipan-dipan yang ada di surga. Dan ini juga menjadi dalil bahwasannya orang-orang yang dikotor ketika masuk surga sudah nggak punya rasa benci, rasa dendam, rasa cemburu, nggak ada. Makanya kalau ngapunten nggih, ngapunten. Hari ini, ada bapak-bapak, ada laki-laki yang pengen nikah lagi, bojone ra etok, ya itu berarti jek ning donya. Karena nanti di akhirat seorang laki-laki itu akan diberikan kemampuan 100 kali dibandingkan di dunia, sedangkan wanita enggak. Dan laki-laki diberikan bidadari. Neng wanita di surga nggak pernah cemburu dengan laki-laki di surga. Kenapa? Karena wanita surga ya pengen menikmati surga. Jenenge menikmati surga tentu menggunakan waktu dan kesempatannya meninggalkan suaminya. Nah, Allah nggak pengen laki-laki surga ini bersedih karena wis dikei 100 kali lipat kemampuan urusan niku, maka dikasihlah bidadari. Dan orang yang paling terakhir masuk surga bidadari ini 2. Nah ini diciptakan ning donya, krungu ibu-ibu ya mesti nesu. Mergone tesih di dunia karena masih ada ghil, masih ada rasa cemburu di dalam hati, masih ada ora penak, ora nyaman di hati. Tapi nanti begitu di surga, maka dipamiti pun yang garwane yang laki-laki wis kono nek arep dolan. Begitu pula istrine, begitu kemudian si bidadari mendatangi suami-suaminya di surga, mereka pun juga nggak akan pernah cemburu, malah seneng ya gantenono wong aku meh dolan gitu loh. Ngoten nggih. Jadi ketika jenengan pamit ajeng nikah lagi ra etuk, berarti niku berarti tesih ten donya. Makanya disabari mawon. Dan yang paling penting ya dicek mampu ora. Kadang pengen tapi ra mampu. Nah niku nggih musibah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mbok bilih cekap semanten yang saged kula aturaken kena langkung nyuwun pangapunten. Kita akhiri dengan doa, Pak Sidik. Nggih, kita akhiri dengan doa, panjenengan aminkan mudah-mudahan pertemuan kita bisa mendapatkan barokah berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa azimi sultanik. Rabbana lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihinna wa lakal hamdu la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waghsilhum bil ma'i wasalji wal barad. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tahassu'ana wa tadarru'ana. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ansuril ikhwanana al-mustad'afina fi Filistin. Allahumma ansurhum wa tsabbit aqdamahum waj'alna ma'ahum minhum ya arhamar rahimin.
Allahumma asfi mardahum wasfi jarhahum wa taqabbal syuhada'ahum. Allahumma alaika bil yahud, Allahumma alaika bil yahud, Allahumma alaika bil yahud, fa innahum qaumud dhalimun, fa innahum qaumul adun, fa innahum qaumul mufsidun, ya dzal quwwatal matin. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qaraba ilaiha min qawli wa amal, wa na'udzubika minan nar wa ma qaraba ilaiha min qawli wa amal. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bi fadlika amman siwak. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa akhiru ta'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajmain. Akhiru kalam, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.